Karena aku seorang gadis. Ibu kandungku tidak menginginkanku. Tidak ada satupun dari mereka yang menginginkanku. Yihi. Yihi. Tidak apa-apa Song Yi. Bahkan jika orang lain tidak mencintaimu, Nenek tetap menyayangimu. Nenek. 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 Tolong selamatkan nenekku. Nenek. Tolong buka matamu dan lihat aku. Nenek. Cepat bangun. Nenek. 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 Tidak jika kakek tahu. Aku tamat. Ibu. Ibu. Aku menabrak seseorang. Operasi. Dokter. Nora, Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Pasien sudah tidak memiliki tanda-tanda vital. Kau bohong, nenekku belum meninggal. Tenanglah. Tolong selamatkan nenekku. Nona, pasien sudah tidak memiliki tanda-tanda vital. Tidak, itu mustahil. Tolong selamatkan nenekku. Ibu. Kamu memukul dan membunuh seseorang. Ma, aku tidak sengaja. Ibu. Jika kakek tahu tentang ini, kita semua akan tamat. Kau harus ingat bahwa kau adalah putri keluarga Yu. Yu Yifan adalah pewaris masa depan keluarga Yu. Apapun yang terjadi, kau harus mengutamakan kepentingan keluarga Yu. Itu mengerikan. Nenek tua yang menyeberang jalan ini tertabrak dan tewas seketika. Aku melihat pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Sepertinya dia adalah si Anu itu, pewaris grup Yu. Kamu tetap di sini. Aku akan pergi memeriksa situasinya. Pembunuh. Akan kubunuh kau. Halo, saya ibunya. Saya akan menangani masalah ini. Sebutkan harganya berapapun jumlah yang Anda butuhkan. Kau mencarinya. Jika bukan karena dia saat itu yang mencuri putraku, apakah kita akan terpisah darinya? Kau dan Yifan lahir pada hari yang sama saat itu. Keluarga Yu menginginkan seorang putra sebagai pewaris. Yu ingin menukar kalian berdua. Dan bahkan meminta cerai dariku. Ada 2 juta di kartu ini. Ini tanda terima kasih kecil dari keluarga Yu kami. Mohon diterima terlebih dahulu. Kamu adalah Song Yi. Kamu adalah putriku. Kau pembunuh. Akan kubunuh kalian semua. Bayar nyawa nenekku. Menjauhlah. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Apakah kamu terluka dimanapun? Berhentilah bersikap munafik di sini. Kalian semua yang membunuh nenekku. Aku benar-benar tidak akan membiarkan kalian, nenek. Orang yang kamu pukul adalah nenekmu sendiri. Milikku. Tidak, Ibu. Aku hanya menjawab panggilan telepon. Dia tiba-tiba muncul di tengah jalan. Benar, dia pasti menerobos lampu merah sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jelas-jelas kau yang mengabaikan lampu merah. Aku mengutukmu agar tidak berakhir baik. Ibu, selamatkan aku. Kenapa kau mengamuk di sini? Dia menabrak dan membunuh nenekku. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Kau, Cepat pulang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. dialah yang membunuh nenekku. Bukan hanya kau tidak peduli, kau bahkan merasa malu denganku. Pergi. Lepaskan aku. Ma, aku takut. Ye Weifan lah yang membunuh nenek. Dia adalah pembunuhnya. Mengapa kau harus membiarkannya pergi?
Diamlah, putraku bukan pembunuhnya. Kau adalah orang yang membunuh nenekmu. Jika kau tidak bersikeras untuk kuliah, apakah nenekmu akan di tengah musim panas pergi keluar untuk memulung sampah? Jika dia tidak keluar, apakah dia akan tertabrak dan tewas? Fahami ini baik-baik. Kau adalah orang yang membunuhnya. Benar, kau yang ceroboh menyebabkan masalah dan membunuh nenekmu. Dan sekarang kau ingin keluar dan membuat kami lebih banyak masalah. Apakah keluarga Yu seseorang yang bisa kita provokasi? Apakah kau mencoba membunuh ayahmu? Pergi. Benar-benar aku yang membunuh nenek. Ikut denganku. Ibu, aku tidak. Bukankah kamu sedang menyelidiki Putri Song Zukian? Apa hubungannya denganmu? Ini adalah laporan tes paternitas. Dia sama sekali tidak ada hubungan denganmu. Konfirmasi tidak ada hubungan biologis. Tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tidak nyata. Sudah aku bilang ini semua hanyalah delusimu. Ivan adalah anak kandungmu. Tapi hasil tes DNA waktu itu, Teknologi belum secanggih itu saat itu. Siapa yang tahu jika ada kesalahan? Ini adalah tes paternitas antara Ivan dan kamu. Lihat sendiri. Konfirmasi hubungan biologis. mungkinkah selama bertahun-tahun ini, aku telah salah? Bagus kalau kamu tahu. Billy, aku di sini. Ada apa? Billy Bibi sudah membesarkanku sejak kecil dan selalu setia padaku. Tolong bantu aku dan Tuan Muda. Lakukan tes DNA sekali lagi. Nona, The film was translated Bagaimana and hasilnya? narrated by M Media. laporannya sudah keluar. Tidak ada yang tahu kan? Jangan khawatir Nona. Anda meminta saya menyelidiki secara diam-diam. Benar-benar tidak ada yang tahu. Konfirmasi hubungan biologis. Yivan benar-benar anakku. Sepertinya, aku sendiri yang benar-benar tidak stabil secara mental. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku terlalu banyak berutang padanya. Mulai sekarang, aku pasti akan melakukan segalanya untuk menebusnya. Masalah itu sudah ditangani dengan baik. Tuan tua memang sangat perhatian. Anda memerintahkan saya untuk terus memantau setiap gerak-gerik Nona. Keluarga Yu hanya memiliki satu pewaris selama 5 generasi. Itu sama sekali tidak boleh dirusak olehnya. Orang tua bangka itu, dia sudah mati. Namun dia masih menyeret putra kita. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Apa yang masih kau takutkan? Siapa itu? Ini aku Yu Anying. Bukankah kita sepakat untuk tidak melanjutkannya? Kenapa dia ada di sini? Kau sudah sampai. Kami. Meskipun Anda tidak mempermasalahkannya, Yivan juga bersalah. Bagaimanapun itu adalah neneknya. Ada 2 juta di dalam sini. Ini tanda ketulusan kecil dari kami. Anda terlalu baik. Kami merasa sangat malu. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Kau pembunuh. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Pergi dari sini. Apa yang sedang kau lakukan? Ayah, lepaskan aku. Merekalah yang membunuh nenek. Itu mereka. Kematian nenekmu. Sungguh, tidak ada hubungannya dengan Yivan kami. Kami sudah memeriksa rekaman CCTV. Nenekmu menyeberang jalan dengan terburu-buru dan menerobos lampu merah. Mustahil. Kau menutupi kesalahan putramu. Ini kebohongan yang disengaja.
Jika kau tidak memiliki hati nurani yang bersalah, bagaimana mungkin kau menggunakan uang untuk datang ke sini dan mencoba membungkam kami? Cukup, aku melihatmu telah dimanja hingga tidak tahu aturan. Sudah kubilang sejak lama, kematian nenekmu tidak ada hubungannya dengan Yu Yifan. Semuanya adalah perbuatanmu sendiri. Tepat sekali. Kalau saja kau tidak bersikeras untuk kuliah, bagaimana mungkin dia bisa lari keluar di tengah musim panas, di usia nenekmu? Wajar jika merasa pusing karena terik matahari. Yihi. Yihi. Nenek. Nenek. Nenek benar-benar karena aku, sehingga dia terburu-buru menyeberang jalan dan tertabrak mobil hingga meninggal. Jangan terlalu sedih. Kami juga tidak ingin hal seperti ini terjadi. Karena nenekmu ingin menabung untuk sekolahmu. Maka di masa depan, aku akan mensponsori biaya kuliahmu. Kau mensponsori. Kau menelantarkanku karena aku seorang putri saat itu. Dan sekarang kau mensponsoriku hanya untuk membungkamku. Aku tidak butuh sponsor darimu. Pergi dari sini. Yiyi. Mari kita akhiri masalah ini. Kau adalah putri ayah. Ayah hanya peduli padamu. Bukankah kau selalu ingin kuliah? Ayah mendukungmu. Siapa ini? Ini aku, Zukian, Hei Wanyin. Kau bilang hari ini kau akan mensponsori pendidikan kuliah putrimu. Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Ini semua salah Chen Kasir. Wanita terkutuk itu. Dia bahkan tidak memberiku uang saku. Jika bukan karena mencoba menipu Yu Wanyi untuk mendapatkan uang. Apa kau pikir aku ingin berurusan denganmu? Nenek. Ibu tidak menginginkanku. Apakah kau juga akan meninggalkanku sendirian? Ma, aku sudah sedewasa ini. 1 bulan kemudian, kenapa ibu masih memperlakukanku seperti anak kecil? Nak, Papa mengabaikanmu karena sakit selama bertahun-tahun ini. Papa tidak menyadari putra Papa sudah tumbuh begitu besar dan begitu luar biasa. Ibu, aku mengerti segalanya. Selama ibu adalah ibuku. Itu sudah cukup. Nora, sudah waktunya untuk kembali. Ada apa denganku? Putri The film seorang was wanita simpanan. translated Apakah and dia layak narrated mendapatkan by perhatianku? Media. Aku tidak menyangka ini. Melihatmu di sini. Apa yang kau inginkan? Apa yang kita inginkan? Tentu saja kita sedang menyelesaikan perhitungan dari waktu lalu. Masalah kau menindas ibuku. Aku ingat dengan jelas. Song Yi, Tuan memang perhatian, menyuruh saya memerintahkan orang untuk terus memantau setiap gerak-gerik Nona. Keluarga Yu hanya memiliki satu pewaris selama 5 generasi. Itu sama sekali tidak boleh dirusak olehnya. Setelah tes, Yu Wanyin dan Song Yi memiliki hubungan darat. Yu Wanyin dan Yu Yifan tidak memiliki hubungan darat. Song Yi. Itu dia. Tuan Muda Yu, ada apa denganmu? Song Yi. Aku baik-baik saja. Aku akan mengingatmu. Tunggu saja kau. Song Yi. Kenapa kau mengepel lantai di sini? Kehabisan uang untuk biaya kuliah. Bukan urusanmu. Yu Yifan, apakah kau akan berhenti?
Song Yi. Aku dengar kau tidak bisa berenang. Langkah pertama untuk belajar berenang adalah belajar menahan napas terlebih dahulu. Kau akan mempelajarinya dengan baik hari ini. Kenapa dia tidak bergerak? Dia tidak matikan. Tuan Muda Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sampah tidak berguna. Apa yang kau panikkan? Aku tidak menyangkanya. Hidupmu yang menyedihkan itu cukup tangguh. Apakah kau tahu apa yang paling tidak ditakuti oleh seseorang dengan kehidupan menyedihkan sepertiku? Apa? Tidak takut mati. Bagaimana jika Tuan Muda Yu jatuh ke kolam? Film was translated and narrated Apakah by kau meremehkan Tuan Media. Muda Yu? Apakah menurutmu dia tidak bisa berenang? Tuan Muda Yu biasanya paling peduli dengan reputasinya. Jika dia tahu Cepat panggil guru. kau menelantarkanku demi Yu Yifan, maka aku akan membuat putra kesayanganmu menderita. Yi Nikita adalah gadis kecil paling baik hati di dunia. Yifan nak, nak kamu tidak apa-apa. Cepat. Kau berani mendorongku ke dalam air, dan kau berani merencanakan sesuatu melawanku. Apakah dia sengaja mendorongmu? Seperti yang diduga, aku dulu buta. Aku hampir membuat kesalahan. Dia benar-benar putri. Chan Kesin, wanita simpanan itu, memiliki hati yang begitu kejam. Sudah sejak lama saya katakan kepada Anda, nenekmu lah yang menerobos lampu merah sendiri. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Anda benar-benar mencoba membunuh putra saya. Saya memperingatkan Anda, jika terjadi sesuatu pada putraku, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos. Dia benar-benar putra berhargamu. Bukankah kau bilang tidak akan membiarkan aku lolos? Ayo, silakan bunuh aku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Song Yi, sebaiknya kamu bersikap sopan. Karena aku bisa mensponsorimu kuliah. Aku juga bisa membuatmu keluar dari Rian. Sponsor. Yi, lupakan saja masalah ini. Kau adalah putri ayah. Ayah hanya peduli padamu. Bukankah kau selalu ingin kuliah? Ayah mendukungmu. Aku bertanya-tanya, bagaimana dia tiba-tiba berubah pikiran. Jadi itu alasannya? Apakah menurutmu, aku menginginkan sponsor darimu? Aku sama sekali tidak butuh belas kasihanmu. Baiklah. Karena kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Maka mulai hari ini aku akan menarik kembali sponsornya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan terus bersekolah di sini. Bahkan jika aku tidak pergi, itu bukan urusanmu. Tidak tahu berterima kasih. Yifan, ayo pergi. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Apakah ibu kambuh lagi? Aku tidak apa-apa, aku hanya kesal. Ibu, ini semua salahku. Bagaimana aku bisa tahu bahwa nenek Song Yi bahkan tidak melihat saat menyeberang jalan? Dan Song Yi sekarang ada di sekolah setiap hari, menggangguku tanpa henti. Aku sama sekali tidak bisa belajar dengan benar.
Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kamu dirundung di sekolah. Mengapa kamu tidak memberitahu ibu tentang hal itu? Jika aku tidak muncul hari ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ibu, aku lihat kau baik-baik saja. Song Yi berani menantang tuan muda The ini. film was translated and Kau masih bau narrated kencur. by M Media. Tunggu saja. Aku akan membuatmu keluar dari Rian. Song Yi, masalah apa yang kau buat di sekolah kali ini? Mengapa ibu kandungmu menelepon dan mengatakan dia ingin menarik sponsor pendidikanmu? Ayah, kenapa ayah tidak memberitahuku bahwa dia mensponsori uang kuliahku? Jadi kenapa kalau dia mensponsorimu? Berapa uang yang kuhabiskan membesarkanmu? Sekarang dia harus membayarnya. Pergi minta maaf padanya. Buat dia terus mensponsorimu. Meminta maaf? Jangan harap jika dia ingin menariknya. Biarkan dia menariknya. Aku tidak peduli. Aku tidak mati tanpanya selama bertahun-tahun ini. Guru Anda mencari saya. Song Yi, sekolah mengadakan gala penyambutan kali ini. Dan sebagai siswi berprestasi, aku merekomendasikanmu. Pembimbing akademik. Guru, tapi saya tidak benar-benar memiliki bakat khusus. Tidak masalah, hanya menyanyi atau semacamnya saja sudah cukup. Mereka yang berpartisipasi dalam pertunjukan ini, semua menerima hadiah 10.000. Ini adalah kesempatan langka. Guru, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Siswa Ivan, kau benar-benar memiliki hati yang baik. Memikirkan cara ini untuk membantu Song Ye. Mengetahui keluarganya sedang kesulitan keuangan. Itu hal yang seharusnya dilakukan teman sekelas. Guru Guo tantang murid bernama Song Yi ini. Dia memiliki harga diri yang tinggi. Kau benar-benar tidak boleh membiarkannya tahu bahwa uang ini berasal dariku secara pribadi. Kami sudah memiliki konflik di antara kami. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan menerimanya. Kau sangat perhatian. Jangan khawatir, aku pasti akan merahasiakan ini. Kamu pulanglah dulu, nanti jemput kami. Baik, Nona. Lihat dasi kupu-kupumu miring. Mereka berdua adalah siswa yang luar biasa, tapi matanya hanya tertuju pada Yu Hifan. Seandainya aku seorang laki-laki, apakah dia akan memperlakukanku dengan cara yang sama? Memang benar persis seperti ibunya. Sampah yang tidak berguna. Ibu. Ibu. Ada apa? Tidak ada. Kamu bersiaplah dengan baik. Ibu pergi sekarang. Oke. Lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. Song Yi. Jadi nikmatilah malam ini. Lihat itu. Putra kita benar-benar luar biasa. Dia bermain dengan sangat baik. Dia tampak seperti seorang pangeran. Tentu saja. Menurutmu dia mirip siapa? Sangat menjengkelkan. Kepala sekolah. Bagus. Bagus. Dia bermain dengan baik. Permisi. Cepat duduk, jangan membuat tontonan. Tuan muda Yu sangat tampan. Penampilan terakhir. Silakan nikmati lagu yang dipersembahkan oleh siswi Song Yi.
Hari ini aku mempersembahkan lagu ini untuk Ibu. Aku tidak menyangka gadis kecil ini bisa bernyanyi dengan cukup baik, persis seperti aku saat masih muda. Maksudku anak ini. Apa yang sedang dia pamerkan? Dia terlihat seperti penggoda. The film was translated and narrated by M Media. Bernyanyi dengan sangat baik. Song Yi, tunggu sebentar. Semuanya. Aku kehilangan jam tanganku. Tolong bantu aku mencarinya, terima kasih. Dia kehilangan jam tangannya. Dia kehilangan jam tangannya. Putraku kehilangan jam tangannya. Cepat bantu cari di mana-mana. Kemana aku harus melihat? Kami sudah mencari di mana-mana. Tidak ada di sini Tuan Muda Yu. Mungkinkah jatuh di tempat lain? Aku sudah mencari kemana-mana. Aku bahkan memeriksa waktu sebelum naik ke panggung. Aku ingat jam tangan itu. Itu adalah hadiah ulang tahun dari kakak dari pihak ibumu. Harganya 7 digit. Mungkinkah dicuri oleh seseorang? Tuan Muda Yu, apakah Anda mencurigai seseorang? Mumpung semua orang ada di sini, kami akan membantumu menemukannya. Aku tidak secara spesifik mencurigai siapapun. Tapi sebelum aku naik ke panggung, aku hanya berbicara dengan satu orang. Teman sekelas Song Yi, sebelum aku naik ke panggung, aku hanya berbicara denganmu. Aku belum pernah melihat jam tanganmu, dan aku sama sekali tidak mengambilnya. Tentu saja seorang pencuri tidak akan mengaku telah mencuri. Tepat sekali. Maksudku melihatmu. Kau tidak mampu membayar uang sekolah. Jadi kau ingin mencuri jam tangan Tuan Muda Yu demi uang. Aku tidak melakukannya. Apakah kau mencurinya atau tidak? Kita akan tahu jika kita menggeledahmu. Kau mempermalukanku. Aku memang miskin, tapi aku tidak pernah melakukan hal yang curang atau tidak jujur. Kau begitu takut digeledah. Mungkinkah kau menyembunyikan sesuatu? Aku... Geledah dia. Lepaskan aku tidak mencurinya. Lepaskan aku. Aku tidak mencurinya. Baiklah. Benar-benar dia yang mencurinya. Sudah kuduga. Dasar malang. Kau tidak punya kelas. Memikirkan teman sekelasku adalah seorang pencuri saja. Aku merasa takut. Mulai sekarang, aku tidak akan berani membawa barang berharga ke sekolah lagi. Tepat sekali. Tepat sekali. Siapa yang berani? Tidak, aku tidak mencurinya. Percayalah padaku. Tertangkap basah, dan kamu masih berani membantah. Ibumu adalah seorang pezina, dan kamu mencuri barang. Kalian berdua benar-benar ibu dan anak. Beraninya kau mengatakan hal itu tentangku. Memang, berbicara denganmu menurunkan statusku. Itu pasti kau. Itu pasti putra kesayanganmu, yang sengaja datang untuk berbicara denganku, untuk menjebakku. Pencuri ini. Beraninya kamu mencoba menjebak putraku. Aku sudah tahu sejak lama bahwa perilakumu tidak pantas. Aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Kepala sekolah saya ingat motto sekolah Rian. Pencuri harus dikeluarkan. Karena sudah dipastikan bahwa Song Ye adalah seorang pencuri. Efektif segera. Tunggu. Kau demi putramu benar-benar menjebakku seperti ini.
Karena memang begitu keadaannya, maka mari kita periksa rekaman CCTV-nya. Baik-baik kepala sekolah. Aku ingat ada CCTV di ruang ganti kita. Kita akan tahu setelah memeriksanya. Kita juga tidak boleh menuduh sembarangan. Siswi yang baik manapun. Yu Hifan, apakah kau berani memeriksa rekaman CCTV-nya? Aku. Apa yang membuatku tidak berani? Baiklah, kalau begitu aku harap, saat waktunya tiba, kau masih bisa begitu percaya diri. Kau anak pembangkang, kau sudah suka sejak kecil, mencuri kecil-kecilan. Kupikir kau sudah berubah, apa yang sedang terjadi? Sekarang kau mulai mencuri barang milik Tuan Muda Yu. Kau benar-benar mempermalukan aku dan ayahmu. Kau bicara omong kosong, aku tidak pernah mencuri apapun, sama sekali. Kau masih berani berbohong padaku. Jangan sampai aku memukulmu sampai mati. Wanyin, ini salahku karena tidak membesarkan putriku dengan baik. Kau bisa menghukumnya sesukamu. Yang terpenting adalah kau dan putramu. Jangan marah. Ayah, aku juga putrimu. Mengapa ayah tidak mau mempercayaiku? Diam, bukankah kau sudah cukup mempermalukan diri sendiri hari ini? Apakah mencuri bisa dibenarkan sekarang? Entah aku mencuri atau tidak, kita akan tahu setelah rekaman CCTV diperiksa. Kau, Atau kau hanya takut kalau putra kesayanganmu itu berbohong? Tutup mulutmu. Berhenti memfitnah Yifan. Cukup. Kepala sekolah keluarkan orang yang berperilaku buruk itu. Dan biarkan masalah ini berakhir di sini. baiklah. Mengapa? Mengapa tidak ada satupun orang di antara kalian yang mau mempercayaiku? Mengapa di mata kalian semua hanya ada putra ini Yu Hifan? Kembali bersamaku. Ibu. Apa yang sedang kau lihat? Tidak ada. Sudah larut, ayo kita kembali. Ibu-ibu duluan saja. Aku akan mengambil sesuatu dan segera menyusul. Cepat, jangan bermalas-malasan. Suamiku, kau bawa gadis ini kembali dulu. Aku perlu ke kamar kecil. Keledai malah selalu punya alasan. Cepat kembali. Pergi. Ayah. Hei ayah. Yifan, Kau adalah Ibu Songyi. Bukankah kau sudah pergi? Mengapa kau kembali lagi? Mungkinkah kau membantu putrimu memeriksa rekaman CCTV? tidak, bukan begitu. Aku datang untuk menemuimu. Melihatku aku tidak kenal denganmu. The film was Jangan translated coba-coba mendekatiku. and narrated by Yifan. M Media. Bagaimana mungkin kita tidak akrab? Kau adalah putraku. Yifan, kau tidak tahu betapa ibu merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Kau akhirnya sudah dewasa. Sehingga ibu bisa datang dan menemuimu. Tidak omong kosong apa yang kau bicarakan. Ibuku adalah putri dari Yu Group, bukan orang kelas rendah sepertimu. Ibu benar-benar ibumu. Dulu agar kau bisa hidup dengan baik, ibu menukarmu dengan Songyi itu. Jika kau tidak percaya padaku, ayo kita lakukan tes DNA. Setelah pengujian, Yu Wanyin dan Song Yi memiliki hubungan orang tua anak biologis. Yu Wanyin dan Yu Yifan tidak memiliki hubungan orang tua anak biologis. Tolong hapus klip video CCTV ini. Bertindaklah seolah-olah kamu tidak pernah melihatnya. Ya Nona Yu. Suara mereka, bisakah diputar? Saya minta maaf Nona Yu. Kualitas rekaman CCTV rusak. Rekaman suaranya tidak terlalu jelas. Chen Kesin menarik Yifan dengan begitu gelisah. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Segera cari seseorang untuk memulihkan klip video ini.
Semuanya sudah diurus. Semuanya sudah beres. Ibu, mengapa ibu menatapku seperti itu? Nak, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari ibumu? Nak, kau harus ingat. Ibu adalah ibumu. Wanita itu Yu Wanying. Dia bukan. Ibu, Mengenai insiden jam tangan hari ini, apakah kamu sengaja menjebak Song Yi? ibu, Aku sudah melihat rekaman CCTV-nya. ibu. Aku hanya marah. Terakhir kali, dia hampir menenggelamkanku. Aku hanya ingin mengusirnya. Aku takut dia akan mencoba menyakitiku lagi lain kali. Itu benar. Jangan khawatir, kamu adalah putraku. Mengenai Song Yi, dia hanyalah Chen Kexin, putri dari wanita simpanan itu. Buat dia keluar dari Rian. Jauh dari mata, jauh dari pikiran. Tidak masalah. Ibu, apakah ibu benar-benar membenci Chen Kexin sebanyak itu? Dia menggoda mantan suamiku dulu, dan sengaja melahirkan di hari yang sama denganku, membuatku jadi bahan tertawaan semua orang. Aku tidak hanya membencinya, aku lebih membenci anaknya. The film was translated and narrated by M. Pemandangan Media. yang memalukan. Pergilah bekerja besok untuk membantu biaya rumah tangga. Nenek, Kita pintar. Dan berintegritas. Nenek bahagia. Saat kau sukses, kau bisa merawat nenek di masa tua. maafkan aku nenek. Tidak berguna. Aku telah mengecewakan harapanmu. Nenek, tidak ada yang mempercayaiku. Apa yang harus kulakukan? Ini kita. Kenapa kau menangis lagi? Siapa yang merundumu? Nenek akan membereskan mereka. Nenek, ibu tidak mempercayaiku. Dia bilang aku mencuri sesuatu. Nenek percaya padamu. Ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nenek, mengapa ibu tidak menyayangiku? Ingat ini. Apapun yang terjadi, nenek mencintaimu. Nenek, aku sangat merindukanmu. Kau harus berani dan kuat. Nenek akan selalu di sisimu. Universitas Rian. Nenek, aku pasti akan kembali ke universitas. Dan aku tidak akan mengecewakanmu. Billy buka pintunya. Suara itu adalah. Berikan pengirimannya padaku. Nona, berikan pengirimannya padaku. Itu benar-benar dia. Sedang apa kamu mengendap-endap di depan pintuku? Mau mencuri sesuatu lagi? Lepaskan aku. Sudah ditendang dari Riyadh, masih berani datang ke rumahku. The film was translated and Beraninya kamu narrated merencanakan by sesuatu M. melawanku. Media. Siapa sebenarnya pencurinya? Kau tahu persis jawabannya.
Apa maksudmu? Orang yang mencuri kehidupan orang lain. Beraninya kau berteriak maling, padahal kau sendiri pencurinya. Bukankah kamu bilang kamu bisa demi aku melakukan apa saja? Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal untukku. Hihi, kau sudah kembali. Kau pasti lelah. Biar aku yang membawanya untukmu. Yi, kau belum makan kan? Kau pasti lapar, ayo kita makan. Kenapa kau berdiri mematung di sana, duduklah. Trik apa lagi yang sedang kau rencanakan? Yi, kau salah paham padaku. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Aku sudah memperhatikan semuanya. Yi, meskipun kau bukan anak kandungku, tapi selama bertahun-tahun ini, kita telah membangun perasaan satu sama lain. Bukan begitu, ibu hanya berharap mulai sekarang, kita bisa rukun. Baiklah. Minumlah supnya. Kenapa kau berdiri mematung di sana, gadis malang? Apa kau takut aku meracuninya? Gadis malang. Baiklah. Aku akan minum duluan. Bagaimana rasanya? Jangan khawatir. Minumlah. Bagaimana rasanya? Apakah rasanya enak? Dasar gadis terkutuk. Karena menghalangi jalan putraku. Aku akan membuatmu mati jauh dari sini. Lihat, Baiklah, baiklah. Bagus, bagus. Kau harus menjualnya untukku. Semakin jauh semakin baik. mohon tenang saja. Semuanya adalah daerah pegunungan terpencil. Aku Jani, dia tidak akan bisa kembali. Mengerti, mengerti. Aku serahkan dia padamu. Oke, Aku pergi sekarang. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kita kaya. Siapa mereka? Kemana mereka membawaku? dia kabur cepat berbalik. Berhenti. Cepat. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Kamu tidak apa-apa. Tolong aku. Ibu. Itu kamu. Song Yi, kenapa kamu begitu keras kepala? Dan sekarang kamu mencoba merekayasa kecelakaan. Tidak, Ibu. Tolong selamatkan aku. Seseorang mencoba menculikku. Penculikan. Orang sepertimu bahkan tidak layak untuk diculik. Tolong sungguh selamatkan aku. Lepaskan tanganmu darinya. Apa yang sedang kalian lakukan? Dasar wanita kecil. Kau masih ingin lari. Tolong aku. Tolong aku. Tunggu. Apa hubunganmu dengannya? Ini adalah pacarku. Kami baru saja bertengkar dan dia sedang merajuk padaku. Benar, dia adalah pacar kakak laki-lakiku. Hanya sedikit berselisih. Pacar. Ya, Song Yi, kamu benar-benar rela merendahkan dirimu. Di usia semuda ini, kamu terlibat dengan orang-orang jalanan dengan cara yang kotor. Sama seperti ibumu yang tidak terhormat. Persis sama. Tidak, aku sama sekali tidak mengenal mereka. Kau harus mempercayaiku. Ibu. pergi. Berhenti. Pergi.
Apa yang sedang dilakukan wanita tua ini? Nyonya, ada yang salah. Lepaskan dia. Saya pacarnya. Jangan berani-berani mencampuri urusan kami. Aku melihat semuanya tadi. Kamu tidak terlihat seperti pacarnya. Tidak. Menyala. Pergi buang dia ke parit. Tunggu, Kakan. Mengapa wanita ini terlihat sedikit familiar? Aku ingat sekarang. Dia adalah putri dari Direktur Yu Group. Kakan. Bawa dia kembali. Kita akan memeras sejumlah uang dari keluarga Yu. Kita berdua tidak perlu khawatir seumur hidup. Pergi buang dia ke dalam. Kau demam. Sepertinya lukanya terinfeksi. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera membawamu pergi dari sini, ke rumah sakit. Ibu-ibu. Ayo pergi. Berhenti di situ. Berhenti. Aku akan menahan mereka. Kau cepatlah pergi. Jika kita pergi bersama. Tidak, kau pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi. Cepat pergi. Kamu harus bertahan. Aku pasti akan mengirim seseorang kembali untuk menyelamatkanmu. Lewat sini. Aku bisa membalas budi karena kau telah menyelamatkan nyawaku. Kemana kau akan lari? Kembali ke sini. Kembali, jalan kembali. Song Yi, kamu harus bertahan. Ibu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Cepat selamatkan Song Yi. Sadarlah. Kenapa aku di rumah sakit? Di mana Song Yi? Kamu masih sempat mengkhawatirkan gadis kecil itu. Kamu seharusnya lebih The film mengkhawatirkan was Jivan. translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi dengan Ivan? Kau terluka parah. Kenapa kau terburu-buru ke sini? Aku baik-baik saja, suster perawat. Aku ingin bertemu ibuku. Untuk menemui seseorang. Apakah Anda tahu di kamar mana dia dirawat? Aku tidak tahu bagaimana keadaannya setelah cedera kepala yang serius. Bagaimana keadaannya sekarang? Jika kamu tidak percaya, tipumu lihat Song Yi yang berpura-pura terluka. Bagaimana mungkin Ivan terluka? Dia bahkan pasti koma sampai sekarang. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mudah mempercayai orang lain. Pa, jangan pernah melepaskan mereka yang menyakiti putraku. Apa aku perlu kamu beritahu soal itu? Para preman itu sudah saya kirim ke penjara. Tuan Yu, kami salah. Luka di tubuh Tuan Muda Yu bukan disebabkan oleh kami. Benar, Tuan Yu? Luka di tubuh Tuan Muda Yu, dia sendiri yang menyebabkannya. Diam. Ikat mereka untukku. Kirim mereka ke kantor polisi. Beraninya mereka merundung cucuku. Aku ingin mereka membusuk di penjara seumur hidup. Tuan Yu.
Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Masalah ini. Siapa yang memulainya? Kau. Kepalamu. Apakah kau baik-baik saja? Jalan, kamu benar-benar bekerja sama dengan mereka untuk menipuku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu masih berpura-pura, jika bukan karena kamu dan ibumu bekerja sama dengan para penculik untuk bersandiwara demi mendapatkan simpatiku. Mana mungkin aku biarkan Ivan menyelamatkanmu? Aku begitu mempercayaimu. Aku beritahu kamu, jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak sedang berakting. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Para penculik itu sudah mengaku. Di dalam kartu ibumu, ada 100.000 yang mereka transfer. Buktinya tidak terbantahkan, dan kamu masih berani membantah. Kau harus mempercayaiku. Itu benar-benar bukan aku. Aku tidak sedang berakting. Itu benar-benar bukan aku. Satu hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah mengenalmu. Kamu adalah pembawa sial. Selama aku berada di dekatmu, putraku selalu terluka. Orang sepertimu. Kenapa kamu tidak mati saja? Kau. Itu yang kau pikirkan. Kau membenciku. Kau sangat membenciku sampai kau ingin aku mati. Pembohong sepertimu. Parasit sosial. Pantas mati. Seseorang. Bawa dia ke kantor polisi untukku. Aku ingin mereka membayar karena telah menyakiti cucuku. Membayar harganya. Tuan Yu, tolong jangan. Semua ini adalah ulah wanita itu, Chen Kesir, yang memaksa Song Yi melakukannya. Aku mohon Anda bermurah hati. Beri Song Yi kesempatan lagi. Cepat minta maaf. Katakan pada mereka kau tidak bermaksud begitu. Wanita itu, Chen Kesir, tidak bisa dibiarkan. Kita harus mempertahankan Song Yi terlebih dahulu. Dia mungkin akan sangat berguna nanti. Mimpi saja kau. Sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Kenapa aku harus meminta maaf untuk itu? Baiklah. Tidak bisa diperbaiki. Song Zuqiang, ini adalah putrimu yang luar biasa. Seseorang. Usir mereka keluar untukku. Jangan menghalangi putraku di sini. Oke. Ayo pergi, ayo pergi. Mengapa ibu tidak mau percaya padaku sekali saja? Aku jelas-jelas putrimu. Mengapa ibu tidak mau percaya padaku sekali saja? Masih berani bicara omong kosong di sini. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi, bawa dia pergi. Mau kemana kamu? The film Apa was yang baru saja dia translated katakan? and Aku tidak narrated dengar by dengan jelas. Media. Pak, apakah Papa dengar dengan jelas? Tidak, aku harus pergi dan bertanya dengan jelas. Mengapa ibu tidak pernah percaya padaku? Kau berharap aku mati? Apakah benar hanya jika aku mati, baru kau akan percaya bahwa aku tidak bersalah? Ih, jangan. Nenek, tunggu aku. Kembalilah. Ini bukan tempat yang seharusnya untukmu. Nenek, Nenek, ibu tidak menginginkanku lagi. Bahkan nenek pun tidak menginginkanku lagi. Apakah aku sudah mati? Ibu, agar ibu juga bisa tersenyum padaku. Song Yi, akhirnya kamu sadar. Itu bagus. Kamu anak ini, kenapa kamu begitu bodoh? Untungnya dokter menyelamatkanmu tepat waktu, jika tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Kenapa kamu mencubit dirimu sendiri saat kamu baik-baik saja? Kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu.
Ini bukan mimpi. Tentu saja ini bukan mimpi. Kamu masih hidup. Jadi sekarang ibu percaya padaku. Aku tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Itu semua tidak penting. Yang penting adalah kamu sehat. Song Yi. Aku. Song Yi. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Aku mohon padamu, selamatkan putraku. Jadi maksud ibu adalah, ginjalku cocok untuk Yu Yifan. Ibu ingin mengambil ginjalku untuk menyelamatkan putramu. Yifan menderita gagal ginjal akut. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. JT, selama kamu setuju untuk mendonorkan ginjal, aku akan memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Bukankah kamu suka belajar? Uang di dalam sini tidak hanya akan membuatmu menyelesaikan kuliah dengan lancar, kamu juga akan aman secara finansial seumur hidupmu. Jika itu tidak cukup, aku bisa memberimu lebih banyak. Aku tidak menginginkan uang ibu. Pergi. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan memberikan ginjalku kepada Yu Yifan. Jika bukan karena dia, nenekku tidak akan meninggal. Jika bukan karena dia, aku tidak akan diusir. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di sini bersamamu. Song Yi, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku meminta maaf padamu. Aku mohon padamu, kasihanilah putraku. Dia masih sangat muda. Dia tidak bisa berakhir seperti ini. Siapa yang akan mengasihaniku? Pukul aku untuk melampiaskan amarahmu. Jangan sentuh aku. Memukulku saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahmu, bukan? Kalau begitu bagaimana jika aku berlutut dan bersujud padamu? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengutukmu. Seharusnya aku tidak memukulmu. Aku minta maaf, tolong maafkan aku. Demi Yu Yifan, ibu benar-benar rela melakukan apa saja. Bahkan berlutut di depanku demi dia. Yifan adalah hidupku. Aku bisa menyerahkan segalanya demi dia. Jika kamu menginginkan nyawaku, kalau begitu ambil saja. Bagaimana denganku? Siapa aku ini? Nona Yu? Tuan Muda Yu sudah sadar. The film was translated and narrated by M Media. Sudah kuduga Yu Yifan adalah satu-satunya yang ada di hatimu. Song Sukian, besok adalah batas waktu terakhir. Jika kau tidak membayar kembali 1 juta yang kau pinjam dariku, jaga nyawamu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membayarnya kembali besok. Wajing, ada apa? Yifan sudah sadar, aku harus pergi menemuinya. Aku akan ikut denganmu. Permisi, apakah Anda anggota keluarga Song Yi? Aku adalah ayahnya. Ada sesuatu yang perlu saya verifikasi dengan Anda. Apakah Anda tahu bahwa Song Yi hanya memiliki 1 ginjal? Hanya 1 ginjal. Aku tahu. Kami takut dia akan sedih, jadi kami tidak memberitahunya. Tolong bantu kami merahasiakannya. Song Yi, ayah ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Ibu juga di sini demi Yu Yifan, untuk meminta ginjalku. Yi, ayah juga tidak menginginkan ini. Tapi hanya kau yang cocok. Dokter bilang kondisinya tidak terlalu baik saat ini. Yi, dia juga kakak kandungmu. Cucu nenekmu. Kau tidak tega melihatnya tanpa menyelamatkannya, kan? Dia bukan saudaraku. Dia juga tidak pantas menjadi cucu nenek. Jika bukan karena dia, nenek tidak akan meninggal. Jika ibu pergi, aku tidak akan memberikan ginjal itu padanya. Tidak akan pernah. Ibu. Aku merasa sangat buruk. Yifan, bertahanlah sedikit lagi. Kami sudah menemukan The sumber film was ginjal yang cocok. translated Kami and bisa segera mengatur narrated by operasinya. M Media. Benarkah?
Ginjal Song Yi cocok dengan milikmu. Sekarang dia juga sudah menandatangani formulir persetujuan. Operasi bisa segera dijadwalkan. Aku tidak bisa mengirimmu ke penjara. Jadi mengambil salah satu ginjalmu juga tidak buruk. Ada apa denganmu? Ibu, aku jadi begini, karena aku menyelamatkan Song Yi. Itulah kenapa aku berakhir seperti ini. Sekarang, karena dia bersedia mendonorkan ginjal untukku. Itu adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. The film was translated and narrated by M Media. Nenek aku datang mencarimu. Lepaskan aku. Dia baik-baik saja. Ini ditandatangani oleh ayahmu atas namamu. Perjanjian donor ginjal. Kau adalah sumber ginjal tuan muda. Kau harus ikut kami sekarang. Apa yang ibu lakukan itu ilegal. Ilegal. Walimu sudah menandatangani dokumennya. Lagi pula untuk orang kelas rendah sepertimu. Bisa mendonorkan ginjal untuk tuan muda kami. Adalah keberuntunganmu. Bawa dia pergi. Kalian semua. Kenapa bisa kamu? Nah, akhirnya aku melihatmu selamatkan aku. Lepaskan aku. Apa kita sedekat itu? Nah, kau tidak bisa menolak mengakuiku sebagai ayahmu. Gadis terkutuk Song Yi itu sudah pergi. Jika kau menolak membantuku, aku benar-benar akan dipukuli sampai mati oleh para rentenir itu. Nah, anggap ini ayahmu yang memohon padamu. Demi hubungan ayah dan anak kita, kau benar-benar tidak boleh meninggalkanku. Mau kamu hidup atau mati? Apa urusannya denganku? Sampah masyarakat sepertimu. Pantas dipukuli sampai mati oleh orang lain. Nah, kau sekarang adalah pewaris keluarga Yu. Jika kau memberiku sedikit uang saku, kau bisa menyelamatkanku. Kau mungkin belum tahu ini. Jika bukan karena aku saat itu menukar kau dan Song Yi, kau tidak akan hidup mewah di keluarga Yu, berperan sebagai tuan muda. Cepat berikan uangnya padaku. Jika tidak, aku akan memberitahu Yu Wanying tentang ini. Song Yi adalah putri kandungnya. Kau hanyalah anak dari wanita simpanan, anak hara yang dilahirkan oleh wanita murahan. Beraninya kamu memanggilku bajingan, dan kamu berani mengancamku. Kau takut bukan? Beri aku uang. Aku akan tutup mulut rapat-rapat. Bagaimanapun kau adalah anakku. Saat kau menjalani transplantasi ginjal dulu, ayahmu sangat ingin mendonorkan ginjalku untukmu. Sayangnya tidak cocok. Tidak peduli seberapa besar kau membenciku, atau menolak mengakuiku, itu tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah anakku. Kau tidak bisa menyingkirkanku. Pergi sana. Putraku. Nak kau baik-baik saja. Kamu membunuh seseorang. Nak ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan takut, jika ada yang berani menghalangi jalanmu, ibu akan menanganinya untukmu. Diam. Aku tidak mau dengar. Pembunuhan seseorang telah dibunuh. Putraku, jangan takut. Serahkan saja pada ibu. Ibu akan mengurus semuanya untukmu. Jangan khawatir. Jadilah anak baik. Ivan, kenapa kamu ada di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Kakek aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu dia yang membunuhnya. Dan dia juga memerasku. Kamu. Ivan, The film was translated and narrated by M Media. beraninya kamu muncul di hadapan Ivan. Sepertinya kata-kata yang kuucapkan saat itu, kamu abaikan sepenuhnya.
Bagaimana kondisi Ivan bisa tiba-tiba memburuk? Prioritas utama adalah mengatur operasinya terlebih dahulu. Operasi. Ya, Song Yi. Cepat pergi dan bawa Song Yi kembali. Nona Tuan, Song Yi tidak sadarkan diri setelah operasi, dan saat ini berada di ruang gawat darurat. Apa, bukankah aku sudah bilang kita harus memastikan keselamatan dan kesehatannya? Bagaimana kamu menanganinya? Aku tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Nyawa putraku lebih penting. Segera bawa Song Yi ke sini. Atur operasinya. Ya. Menyelamatkan Ivan adalah yang terpenting. Cepat bawa gadis itu ke sini untuk transplantasi ginjal. Kondisi pasien untuk sementara sudah stabil. Lalu, kapan transplantasi ginjalnya akan dilakukan? Kondisi fisik pendonor saat ini sangat tidak memungkinkan untuk operasi transplantasi. Kemungkinan besar kami harus menjadwalkannya di lain waktu. Dokter, gadis itu sehat walafiat. Kesehatan Ivan adalah yang terpenting. Anda harus segera mengatur operasinya. Omong kosong apa yang kau katakan? Nyawa pasien adalah nyawa, tapi bukankah nyawa pendonor juga nyawa? Dokter, apakah Anda yakin putra saya tidak dalam bahaya yang mengancam nyawa? Kan? Tuan Muda Yu untuk sementara sudah keluar dari bahaya. Memaksakan transplantasi ginjal mungkin akan membuatnya sulit untuk pulih dengan baik di masa depan. Bagus. Kalau begitu kita akan menunggu sampai kondisi Song Yi membaik. Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu begitu mengkhawatirkan Ivan? The film was translated and Aku. narrated by M Penjaga. Media. Bawa pembunuh ini ke kantor polisi. Aku. Pa, kenapa Papa bilang dia pembunuh? Dan Kesin membunuh Song Zukian. Kondisi Ivan memburuk karena dia membuatnya takut. Tuan, dia masih hidup. Haruskah kami mengirimnya untuk perawatan? Buang dia keluar. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Apa? Chen Kesin membunuh Song Zukiang. Kenapa Ivan masih bersamanya? Dan Papa mengabaikan nyawa putri Papa sendiri, hanya untuk menyelamatkan Ivan. Ramuan yang aku minta seseorang kirimkan padamu. Kenapa tidak kamu minum? Apakah ibu yang mengirimkan ini padaku? Ini hanya dimaksudkan untuk memberikan masalah kesehatan Yu Hifan. Bagus kalau kamu tahu. Tapi aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu. Ayahmu dibunuh oleh ibumu. Ibumu juga sudah dikirim ke kantor polisi. Mendengar berita ini, apakah kamu sama The sekali film was tidak sedih? translated and narrated by M Media. Aku melihatmu tidak lebih dari hewan berdarah dingin. Memang orang seperti apa yang membesarkan makhluk seperti apa? Tapi aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu patuh menjaga tubuhmu untuk mendonorkan ginjal kepada putraku. Mungkin nanti. Aku bahkan mungkin memberimu makan. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada ibu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Untuk melihat bagaimana ibu binatang berdarah dingin ini bisa mengucapkan kata-kata sedingin itu. Kamu. Mengingat kesehatanmu yang buruk. Dan bahwa kamu akan mendonorkan ginjal kepada putraku. Aku tidak akan berdebat denganmu. Jaga dirimu baik-baik. Pak, aku sudah membawa orangnya. Aku akan kembali dan membuatkan sup untuk Ivan. Bawa dia untuk operasi segera. Bukankah dia akan melihatnya? Ibu melakukannya di belakangnya. Kita sudah bermain sepanjang hari, ku bilang padamu. Dia hanyalah ibu Ivan. Dan kamu bukan siapa-siapa. Cepat penuhi janjimu. Berikan ginjal itu kepada Ivan. Berhenti membuang waktu kita. Jadi ibu juga tahu kebenarannya.
Ayo pergi. Aku sama sekali tidak akan membiarkan variabel apapun terjadi. Direktur Yu pendonor ini hanya memiliki satu ginjal. Apakah Anda yakin masih ingin melanjutkan transplantasi? Lanjutkan. Selama itu bisa memulihkan kesehatan cucuku. Aku bisa membayar harga berapapun. Halo. Rekaman CCTV-nya sudah dipulihkan kan? Ya, Nona Yu. Kirimkan padaku. Nak ibu benar-benar ibumu. Dulu agar kau bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya ibu menukarmu dengan Song Yi, The anak film itu. was translated and Jika kau tidak narrated percaya by pada M ibu, Media. mari kita lakukan tes paternitas. Nona, apa yang terjadi padamu? Billy. Song Yi adalah anakku. Dia adalah putriku. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu tes paternitas sebelumnya. Aku telah ditipu. Aku ditipu oleh papa. Song Yi adalah putriku. Aku harus pergi mencarinya. Aku harus pergi mencari putriku. Untuk mencari putriku. Aku harus pergi mencari putriku. Yi, tunggu ibu. Ibu datang. Di mana pasien di ranjang ini? Di mana putriku? Apakah yang Anda maksud Sang Yi? Dia pergi untuk menjalani operasi transplantasi. Apa bagaimana mungkin aku tidak tahu? Putriku. Ibu di sini untuk menyelamatkanmu. Buka pintunya. Hentikan operasinya. Itu putriku. Aku melarangmu mengambil ginjal putriku. Apa yang sedang kamu teriakkan di sini? Apakah kamu sudah benar-benar merupakan etika yang kuajarkan padamu? Itu benar-benar kamu. Di mana Song Yi? Apakah Song Yi ada di dalam? Cepat hentikan operasinya. Song Yi adalah putriku. Kurasa kamu sudah gila. Kamu bicara omong kosong lagi. Operasinya sudah selesai. Ivan akan segera sehat dan baik-baik saja. Berdiri tepat di depanmu. Tidak. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Kamu menukar hasil tes DNA. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Chan Kesin sendiri yang mengakuinya. Song Yi adalah putriku. Kamu masih ingin menipuku. Dan kamu jelas tahu semua ini. Kenapa kamu melakukan ini? Sudah aku bilang. Ivan adalah cucu kandungku. Pewarisku. Dia bukan. Dia adalah orang yang mencuri suamiku. Putra dari wanita simpanan itu. Dan kamu jelas tahu ini. Namun kamu menggunakan putriku untuk menyelamatkannya. Apakah kamu punya hati? Song Yi adalah cucu kandungmu. Aku Lu Yuan. Hanya menginginkan seorang cucu laki-laki. Kamu. Suster, bagaimana keadaan putriku? Pasien itu sudah merupakan orang dengan satu ginjal. Sekarang dia telah kehilangan semangat untuk hidup dan nyawanya dalam bahaya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yi, tolong buka matamu dan lihat ibu ya. Ibu tahu ibu salah. Ibu seharusnya tidak memarahimu. Dan sama sekali tidak boleh memukulmu. Ini semua karena ibu tidak berguna. Itulah sebabnya ibu mencelakaimu hingga dalam kondisi ini. Yi, ibu tahu mengapa kau tidak mau bangun. Apakah karena orang-orang yang merundungmu itu? Mereka semua hidup dengan baik. Ya, tepat sekali. Orang-orang yang merundungmu itu? Mengapa mereka bisa hidup begitu baik? Jangan khawatir. Kali ini, ibu pasti akan membalaskan dendammu. Balas dendam. Aku akan membalas dendam. Balas dendam. Kakek. Ibuku dia. Tenang saja. Jika dia terus membuat masalah, aku akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk The menerima film was perawatan. translated and narrated by M Media. Menurut berita di stasiun ini, Yu Yifan pewaris grup Yu. Bukanlah putra kandung Yu Wanying. Yu Chengyuan ketua grup Yu. Demi warisan keluarga, meskipun dia tahu Yu Yifan adalah putra dari wanita simpanan, Kakek. tetap memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Siaran berita langsung. Apakah ini benar-benar degradasi moral? Atau penyimpangan sifat manusia? Ketua grup Yu mengabaikan cucu kandungnya sendiri dan membesarkan putra dari wanita simpanan yang mencuri suami putrinya dan pewaris palsu grup Yu ini. Kabarnya terlibat dalam tabrak lari penculikan dan banyak insiden lainnya. Siapa yang melakukan ini? Seseorang redam berita ini segera. Ayah, sudah terlambat. Berita itu disebarkan olehmu. Itu aku. Kamu gila. Semua yang telah kukatakan padamu sebelumnya, kamu menganggapnya semua sebagai angin lalu. Keluarga Yuku hanya memiliki satu pewaris selama 5 generasi. Beraninya kamu merusaknya untukku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Sudah 18 tahun berlalu. Kau mencelakai putriku hingga dalam kondisi ini. Aku memang sudah lelah hidup. Orang yang tidak punya apa-apa tidak takut pada mereka yang punya segalanya. Ini hanyalah hukuman yang pantas kau terima. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Kakek, selamatkan aku. Berhenti di situ. Ayah, aku sarankan ayah jangan ikut campur. Pengacaraku sudah memberitahu saya. Sekarang, semua direktur perusahaan sudah tahu bahwa Yu Yifan adalah putra dari wanita simpanan itu dan telah terlibat dalam berbagai kejahatan. Jika ayah terus melindunginya, saya khawatir posisi ayah sebagai ketua Yu Group tidak akan aman lagi. Aku tidak menyangka kamu sampah masyarakat ini masih memiliki pikiran seperti itu. Bagaimanapun aku juga putri ayah. Meskipun bukan seorang putra. Bawa dia pergi. Pergi. Aku tidak mau masuk penjara. Kakek, selamatkan aku. Kakek, aku tidak mau masuk penjara. Kakek. Kamu.
Ayah. Aku tidak pernah menyangka bahwa ayah akan begitu terganggu karena putra dari wanita simpanan ini dan menderita The begitu film banyak. was translated and narrated by M Media. Padahal semua yang diderita putriku selama bertahun-tahun. Tidak ada 1/10 dari ini. Ayah meremehkannya karena dia seorang putri dan tidak bisa mewarisi U Corporation. Tapi bagiku, dia adalah darah dagingku. Apakah sejak awal? Jika ayah tahu aku melahirkan seorang putri, ayah tidak akan membawaku pulang. Aku memang salah. Kesalahanku terletak pada fakta bahwa aku memanjakan penyakitmu dan tidak mencari menantu lain agar kamu melahirkan cucu laki-laki kandung untukku. Mulai sekarang, hubungan ayah dan anak antara kita sudah putus dalam kasih dan kebenaran. Yiyi, kau masih tidak mau memaafkan ibu, benarkah? Ibu menghukum semua orang untukmu. Apakah kau merasa bahwa ibu adalah orang terburuk dari semuanya? Cepat bangun, pukul ibu, pukul saja ibu. Pukul ibu. Pukul ibu. Yiyi, cuaca hari ini sangat cerah. Ibu akan mengganti pakaianmu dengan yang cantik. Bagaimana kalau kita pergi ke taman bersama? The film was translated Orang tua itu melihatnya. Mengapa dia terlihat seperti mantan ketua korporasi U? Benar sekali. Saya dengar dia diusir dari perusahaan oleh para pemegang saham. Tidak ada yang bisa membantunya. Keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang. Jadi seperti inilah nasib akhirnya. Wainin, apakah kamu baik-baik saja? Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Wainin. Ini ayah. Tidakkah kamu mengenaliku? Apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Aku ayah. Ayah tahu ayah salah. Ayah akan membawamu pulang hari ini, bersama dengan Yiyi. Ayo pulang. Siapa kau? Menyingkirlah. Aku harus membawa putriku ke taman. Jika kita terlambat, taman akan tutup. Yin. Kamu benar-benar tidak mengenaliku. Aku ayah. Yin. Ayah salah, bisakah kamu memaafkan ayah? Untuk membawamu dan Yiyi pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Sebenarnya siapa kau? Menyingkirlah. Apakah kau mencoba melakukan sesuatu pada putriku? Aku. Sudah ku bilang, aku benar-benar melarang siapapun untuk menyakiti putriku. Yin. Dengarkan aku Yin. Aku akan melawanmu. Aku memukulmu. Yin. Aku memukulmu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. The film was translated Yiyi, and narrated by Ibu M sudah mengusir Media. semua orang jahat.
Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Ibu tersenyum. Yiyi, apakah kau masih ingat tempat ini? Kau pernah membawa ibu ke sini sebelumnya. Kita bahkan berfoto bersama. Bagaimana kalau kita berfoto lagi hari ini? Anak siapa ini? Dia terlihat sangat menggemaskan. Dekapan yang begitu hangat. Apakah ibu datang menemuiku? Aku sangat lapar. Bagaimana kau bisa demam setinggi ini? Dan kau kelaparan. Ayo sayang. Minum susu ini dulu. Ayo minum lagi sedikit. Ibu, Nenek. Nenek. Nenek, lihat aku diterima di Universitas Rian. Itu luar biasa. Ih, kita sangat pintar. Pergi, saat kita sampai di rumah nenek akan membuatkanmu babi kecat. Ya, Ih, sangat baik. Itu bagus. Nenek. Ibu.